Selamat malam ya rekan-rekan media. Jadi kembali saya lanjutkan episode tentang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni kemarin. Di sini kita akan kembali membahas tentang pembacaan dakwaan atau surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada tanggal 24 Juni kemarin. Ya, jadi kemarin ya, sebelumnya saya sudah membahas sampai dengan tanggal 13 November yang pada prinsipnya adalah adanya percakapan ya antara terdakwa Nikita dan saksi Oki Pratama terhadap dengan bagaimana kemudian saksi Oki Pratama untuk mengarahkan saksi Reja Gladys untuk kemudian berjumpa dengan terdakwa Nikita melalui Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Yang kemudian di situ dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan tentang duit tutup mulut beda, duit enggak ganggu ke depan beda karena kejar tahunan. Artinya saya mau sampaikan bahwa klien kami tidak pernah ya mencari untuk bertemu dengan Nikita. Itu dia peristiwa tanggal 13 November. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam peristiwa 14 November ya. Saya mulai dari pukul 10.15 ada pembicaraan antara saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan isi pesannya adalah apa perkembangan Mail. Artinya saksi Oki Pratama mempertanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani apakah sudah ada balasan atau informasi dari klien kami. Nah, kembali saya sampaikan adanya mereka yang terus mengejar klien kami untuk kemudian bertemu. Ya, ini perlu saya pertegas karena dalam gugatan Wan Prestasi kan disebutkan bahwa klien kami yang mengejar-ngejar seperti itu. Nah, lanjutannya adalah di pukul 13.43 kemudian dibalas kemudian disampaikan oleh terdakwa Nikita belum dibalas lagi sih. Seperti itu. Nah, bukan, maaf. Itu di pukul 10.15 ya. Kemudian di pukul 13.43 saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Artinya ya bahwa yang mengirimkan gambar ya glowing booster cell itu adalah saksi Oki Pratama. Jadi kan dugaan kami semakin menguat. Apakah benar terdakwa Nikita Mirzani ini pernah membeli produk glowing booster cell milik klien kami? Itu kan kita harus pertanyakan. Kenapa harus dikirimkan oleh saksi Oki Pratama gambar produk glowing booster tersebut? Kalau memang terdakwa Nikita Mirzani memiliki produk skincare klien kami, ya. Jadi jangan dibilang bahwa produk skincare klien kami itu telah dilakukan atau dibeli dan sebagainya. Tidak. Menurut kami terdakwa Nikita Mirzani ya kami menduga itu belum tidak memilikinya, tetapi itu diperoleh dari saksi Oki Pratama melalui kiriman gambar melalui WhatsApp seperti itu. Lalu kemudian sekitar 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavitsia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan katanya begini, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Nah, artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu belum semuanya Mail, kemudian bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter. Gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini, ya. Kemudian ya lanjutannya nanti akan kami bacakan, tapi saya mau perlu terangkan pesan itu diteruskan
oleh terdakwa Ismail Marzuki kepada klien kami. Sehingga itu yang membuat klien kami ketakutan. Jadi kalau kemudian dikatakan 369 itu adalah pencemaran nama baik, itu keliru, ya. Tulisannya, bacaannya adalah pencemaran baik dengan tulisan maupun lisan, bukan pencemaran nama baik. Ya, seperti itu. Jadi di mana pengancamannya untuk melakukan pencemaran? Ya ini, ya. Perlu saya sampaikan bahwa dijelaskan di sini adalah bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami menduga kuat terdakwa Nikita Mirzani ini tidak memiliki produk glowing booster cell seperti yang disampaikannya. Dan itu sudah kita jelaskan pada saat BAP kedua, ya. Klien kami pada saat di BAP kedua menjelaskan bahwa produk ini telah close seller itu April 2024. Yang kemudian ada perkataan terdakwa Nikita Mirzani, kalau nggak saya salah ya, mohon koreksi nanti, itu dikatakan dia beli akhir 2024. Ini kan sudah merupakan narasi yang keliru. Jadi kalau kemudian dikatakan itu adalah merupakan satu produk yang dibeli dan kemudian itu sebagai bahan untuk membuat satu perjanjian atau endorse, ini tidak berkaitan, ya. Saya pikir demikian dulu untuk sementara pembacaan dakwaan di tanggal 14 November. Besok akan saya lanjutkan lagi, ya. Silakan kawan-kawan media. Saya mau bertanya. Oke, Bang, ini kalau kulihat kan makin kesana makin kemari ya Bang dari pihak sana ya, gitu. Maksudnya dalam artian gini Bang, eh, dalam dakwaan sidang tanggal 24 kemarin kan jelas dijabarkan semua oleh JPU ya Bang terkait cukup detail ya Bang gitu. Tapi kan di sini kan digiring, saya minta perbedaannya dulu Bang deh. Pasal yang menjadi permasalahan buat mereka adalah pasal 369 dengan pasal 27. Itu dulu deh Bang. Aku udah tanya, dijabarin dulu deh Bang. Perbedaannya seperti apa Bang? Baik. Jadi begini, saya tidak mau mengomentari ya terhadap pendapat rekan sejawat kami Bang Fahmi Bahmid ya. Saya tidak mengomentari itu. Tetapi hanya saya mau menyampaikan ya, jangan nanti dibilang ini kan saya beli baru nih. Bukan berarti selama ini saya tidak punya KUHP. Saya punya, ya. Tapi mana tahu, ya saya pikir dengan pernyataan beberapa influencer dan kemudian yang lainnya ada perubahan pasal di dalam KUHP, maka sehingga saya beli baru ya, seperti itu. Jadi begini, 369 itu diatur di dalam bab 23, ya. Kemudian di bab 23 itu dijelaskan secara tegas tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, itu adalah ketentuan secara ajas hukum lex general diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ya, itu lex generalnya. Kemudian pasal 27B ayat 2 itu maknanya sama ya, sama dengan pasal 369, tetapi ya perlu saya tegaskan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Nah, ini lex spesialis. Nah, artinya 369 ini dipakai untuk mempersangkakan atau mendakwakan seseorang dengan perbuatan ketika tidak ya, tidak seutuhnya memakai misalkan media sosial dan transaksi elektronik. Tetapi kalau secara murni memakai transaksi elektronik dan dokumen elektronik, maka itu dipakai pasal 27B ayat 2. Tetapi karena ada di sini beberapa peristiwa yang saling bersinggungan, sehingga ini ada pasal alternatif. Ya, disebutkan pasal 27B ayat 2 dan atau. Ya, itu harus dipahami ya. Ini saya mau kasihkan kuliah untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 ya, bukan kepada rekan-rekan sejawat saya ya. Ini dan atau ya, seperti itu. Nah, kemudian
jangan dilihat bahwa pada saat dipersangkakan 368 kemudian tidak boleh ada perubahan ketika itu menjadi wewenang dari jaksa. Karena apa? Jaksa kan melakukan pendalaman, penelitian sebagaimana pasal 138 dan 139 KUHP. Ada azasnya, yaitu dominus litis, ya. Saya ulangi untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, ya, nanti di googling. Dominus litis, ya. Itu jelas dasar hukumnya di pasal 139 KUHP, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2013, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Nanti setelah saya bicara seperti ini, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, di googling yang saya sampaikan ini. Kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara itu ada azas dominus litis. Sehingga kemudian dari 368 yang dianggap adalah pengancaman dengan pemerasan dan kekerasan itu diganti menjadi pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan di pasal 369. Karena jaksa penuntut umum melihat pengancaman pemerasan ini tidak dengan kekerasan tetapi dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, ya. Ada lagi? Ada yang lain? Oke, Bang, dalam artian berarti sebetulnya sama ya, Bang, maknanya hanya beda pasal, dalam artian yang satu dengan tulisannya, satu pengancamannya secara langsung gitu, Bang. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Bang? Kalau pasal 368 itu secara langsung, ya, itu dilekatkan, dipersangkakan oleh penyidik pada saat melakukan proses lidik dan penyidikan. Itu benar. Tetapi kalau 369 itu adalah pengancaman pemerasan dengan lisan dan tulisan. Pada intinya ada pemerasan, gitu loh. Ya, ada pemerasan tapi peristiwa pengancamannya dengan apa? Satu dengan kekerasan, satu dengan lisan dan tulisan. Ya, jadi pada intinya perbuatannya itu sama. Sama-sama melakukan pengancaman untuk pemerasan. Hanya perbuatannya saja yang berbeda, ya, seperti itu. Jadi kenapa saya selalu berulang-ulang menyampaikan ini adalah untuk adik-adik mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum, karena saya takut, ya, perdebatan-perdebatan kami di media sosial ini membuat adik-adik mahasiswa ini salah tafsir. Sebenarnya KUHP kita ini masih satu dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi saya juga melihat beberapa pendapat-pendapat, ya, ini terima kasih juga ya kepada beberapa praktisi hukum yang juga tetap on the track dan sangat objektif memberikan pendapat tetap kepada KUHP dan Undang-Undang Advokat. Misalkan Bang Hotman Paris, ya, tulang saya, yang menyatakan bahwa ketika dia ditanyakan tentang peristiwa ini, dia bilang, saya tidak mau komentar, saya kan tidak kuasai peristiwa itu. Nah, itu mengimplementasikan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Nah, itu benar. Berarti saya lihat Bang Hotman Paris ini sedang memberikan pembelajaran kepada calon-calon advokat yang sedang PKPA. Nah, kemudian saya lihat juga itu Bang Niko Kili-Kili, ya. Jadi saya melihat bahwa dia menyatakan bahwa yang sebenarnya harus dimintai maaf atau meminta maaf itu Nikita Mirzani kepada Reza. Nah, kemudian ya ada baiknya RJ. Nah, ini kan satu pendapat yang objektif, ya, dan kemudian dia menyarankan RJ ini kan menerapkan kasih, ya. Ini Bang Niko ini kan anak Tuhan yang sudah mau bertobat, ya, seperti itu. Satu lagi Bang Dolipa, ya. Saya juga terima kasih. Ya, jadi memberikan satu analogi tentang ayam yang terjerat itu. Nah, jadi itu luar biasa analogi Bang Dolipa itu. Ya, pada prinsipnya, ya, juga saya ingatkan sama Bang Dolipa, nanti kalau misalnya abang nanti dilaporin,
Tadi juga Bang yang tangkap ayam itu. Kalau Abang Andi digugat Wan Prestasi, saya kirim nanti mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 untuk bela Abang ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa praktisi-praktisi hukum yang saya anggap mencoba meluruskan ini secara objektif, tidak memihak kanan kiri. Ya, jadi kembali saya ulangi, 368 adalah persangkaan di penyidik dapat berubah itu dengan kekuasaan jaksa penuntut umum dengan ajas dominus litis. Seperti itu. Ada lagi? Masih ada yang bertanya atau bagaimana? Pada dengar nggak ini? Nih mana nih yang minta wawancara nih, Diana? Mana nih? Diana Bang, mana Diana? untuk Reza? sidang, iya pada hilang nih Bang yang minta nih Bang. Ini yang pada sidang tanggal 1 nanti Bang, ada 2 sidang Bang. Wan Prestasi Gimana? dengan pidana Bang, di hari yang sama. Ya, itu sah-sah saja. Nggak ada masalah ya. Ya, jadi pada prinsipnya pada sidang mediasi beberapa waktu yang lalu kan kita sudah membuat sebuah kesepakatan dengan hakim mediator untuk dilaksanakan lanjutan sidang mediasi di tanggal 1 Juli. Nah, lain halnya kemudian di sini kan jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu telah ditetapkan jadwal persidangan. Ini kan tidak ada masalah. Ini hal yang wajar, ya. Ya, jadi tergantung nanti bagaimana majelis hakim di persidangan pidana untuk memimpin persidangan seperti apa, apakah waktunya seperti yang dijadwalkan atau tidak, saya nanti tidak saya sekarang belum tahu, nanti dilihat nanti gitu ya. Tapi yang pasti adalah untuk dipidana itu tentang pembacaan eksepsi oleh terdakwa seperti itu. Apakah prinsipal harus ada juga Bang? Dua Ya, prinsipal. sebagaimana yang kita kesepakati kemarin, ya kita akan hadirkan para prinsipal kan gitu. Karena prinsipal ini kan orang yang sedang berperkara, ya. Jadi kesepakatan kemarin kan kita meminta penggugat membuat proposal terkait, ya kalau hubungan prestasi ini kan soal hutang piutang, perjanjian ya. Ada lalai terhadap sebuah prestasi. Jadi kita berharap nanti di sidang mediasi tanggal 1 Juli kita berharap penggugat membawa proposalnya untuk kemudian disampaikan kepada kami, ya seperti biasa ya kalau kami ya menghadapi sidang wan prestasi di Medan dan di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, biasanya si penggugat akan menyerahkan proposal berbentuk utang piutang yang tergugat gitu. Seperti itu biasanya. Jadi kalau nanti diserahkan seperti itu, kami akan lihat apakah proposal itu mempunyai dasar hukum atau tidak. Nah, kalau kemudian tidak mempunyai dasar hukum, ya kami tidak akan mau bayar. Karena nanti takutnya kami dibilang nyuap lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau minta uang kami pakai proposal. Ya, jadi biar nanti kita berikan ada dasar hukumnya yang kemudian nanti tidak menjadi pasal perbuatan pidana yang dibuat-buat lagi di kami dilaporin lagi seperti itu ya. Ada lagi? Masih ada? Kalau nggak ada kita close. Bang, dari pihak dari dokter Rejanya akan hadir kan nih Bang? Ya, jadi kalau klien kami kan sebenarnya ini dari awal kepingin hadir, ya. Kami aja sebagai kuasa hukum di Wan Prestasi ya, kalau di pidana namanya penasihat hukum. Kami saja sebagai kuasa hukum masih menghalang-halangi klien kami untuk hadir. Kenapa? Kalau ketika klien kami hadir, ya seperti yang kami sampaikan selama ini, mau ngomong sama siapa? Kan nggak mungkin dia ngomong sama kuasa hukum penggugat. Yang punya masalah kan bukan kuasa hukum penggugat dengan klien kami. Kami akan hadirkan nanti itu. Dan kalau memang harus dihadirkan dalam mediasi sebagaimana petunjuk dari hakim mediator,
kami pastikan hadir pada saat itu. Seperti itu. Yang lain? Kalau Doktif dan Dokter Rocky sendiri bang, gimana Kenapa? kelanjutannya bang? Terhadap yang mana ini? Dokter Rocky sama Doktif. Pidananya Oh, pidana. di pidananya. Jadi begini, saya tidak mau mengomentari mereka karena pada prinsipnya kan kewenangan kami itu sudah menjadi miliknya jaksa penuntut umum. Ya, kami kan sebagai pelapor nih. Nah, kalau dulunya kami bisa mewakili klien kami di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Nah, kemudian sebagaimana ketentuan konstitusi kita yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka sekarang klien kami ini kan diwakilkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Nah, artinya kalau ketika dipertanyakan soal inisial O dan inisial S, ya saya hanya mengacu kepada dakwaan yang sudah ya saya peroleh dari isi PP ya. Ini udah terbuka untuk umum. Nanti saya bagi sama rekan-rekan media ya. Di isi PP sudah disampaikan tentang dakwaan jaksa penuntut umum. Di sini jelas ya tersebutkan bagaimana peristiwa-peristiwa masing-masing, perbuatan masing-masing yang saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana perbuatan inisial O, bagaimana perbuatan inisial S. Ya terhadap itu kami berharap ya agar nanti jaksa penuntut umum dapat ya menghadirkan inisial O dan inisial S untuk dimintai keterangannya sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, kalau nanti jaksa penuntut umum tidak menghadirkan inisial O dan inisial S, berarti penuntut umum ini mengarang, ya. Jadi ya kami harus objektif melihat sebuah peristiwa-peristiwa hukum. Ya jadi kemudian kami juga berharap agar majelis hakim melihat dakwaan ini secara objektif dan dengan begitu sudah pasti majelis hakim akan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan O dan S untuk dimintai keterangan terhadap dakwaannya. Ya, jadi jaksa penuntut umum harus mempertahankan dakwaannya ya dengan cara salah satunya menghadirkan inisial O dan inisial S untuk dimintai keterangan. Nah, setelah itu nanti akan terlihat bagaimana pertimbangan majelis hakim. Sebenarnya perbuatan ini perbuatan si dua terdakwa saja atau ada yang lain ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau lagi berbicara ya, tidak secara fakta ya. Jadi selama ini saya katakan seperti itu, seperti yang di dakwaan ini dianggap saya terlalu banyak mengarang. Nah, sekarang keluar ya peristiwa 27 Oktober, peristiwa 13 November, 3 November, 4 November, ini udah keluar semua peristiwanya. Ya, jadi kalaupun ada yang membantah saya ya silakan bantah dalam persidangan, dalam pembuktian dan saksi nanti ya. Kalau yang lain janganlah berkomentar-komentar. Saya aja nggak berani berkomentar. Ya, karena kan itu adalah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, terhadap pendapat saya selama ini sudah dituangkan, saya berterima kasih kepada jaksa penuntut umum. Tapi jaksa penuntut umum harus bertanggung jawab terhadap dakwaan yang dia buat. Dia harus hadirkan inisial O dan inisial S. Seperti itu. Oke bang, terakhir dari saya bang, terkait masalah sempat kan dikatakan bahwa kok bisa ngubah-ngubah BAP 2-3 kali. Saya bertanya secara hukum bang, sebetulnya BAP itu seperti apa sih bang? Dan apakah yang bisa diubah-ubah atau seperti apa bang? Ya, jadi begini. BAP itu kan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan penyidik. Ya. Pertama klien kami di BAP itu pada saat kasus ini naik sidik. Ya, itu kalau tidak salah saya sekitar bulan Januari. Kemudian klien kami dipanggil kembali pada bulan Maret ya, kalau nggak salah tanggal saya lupa. Setelah terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki ditetapkan menjadi tersangka saat itu, ya Maret.
Lalu pada saat di BAP kedua itu, klien kami dipertanyakan ya secara utuh pertanyaan oleh penyidik terkait produk klien kami yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang produk glowing booster cell. Ya, itu dipertanyakan apakah ada izin edarnya, apakah pernah dijual, bagaimana perlakuannya, treatment dan sebagainya. Dan klien kami sudah menjelaskan. Artinya di BAP kedua itu dugaan kami adalah untuk memenuhi tentang apa pernyataan terdakwa tersangka saat itu ya, tersangka NM pada saat dia di BAP. Lalu kemudian mungkin ada sesuatu hal sehingga kemudian penyidik mendalami produk klien kami dan nggak ada masalah. Jadi jangan digiring-giring bermasalah, nggak ada masalah. Ya, sampai sekarang produk klien kami tidak bermasalah karena sudah diperiksa, diminta BAP kedua kali pada Maret. Nah, yang ketiga, klien kami di BAP pada bulan April, ya. Saya lupa tanggalnya, itu berdasarkan petunjuk P19 dari jaksa penuntut umum. Nah, jadi jangan dipersoalkan bahwa BAP-nya 3 kali gini. Itu adalah kebutuhan penyidik ya untuk melakukan pendalaman. Nah, yang kedua kali itu dia di BAP, dugaan kami adalah berdasarkan tuduhan mungkin dengan yang disampaikan tersangka NM dalam BAP-nya. Ya, jadi kemudian klien kami dipanggil lagi. Nah, dia kan dipanggil gara-gara tuduhan adanya produk skincare yang berbahaya. Ya wajar dong dipanggil. Nah, sekarang kenapa dipermasalahkan lagi? Nah, kalau yang ketiga, ini atas berdasarkan petunjuk jaksa. Jadi jangan dipersoalkan. Kenapa 3 kali di BAP, diperbaiki sebagainya. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tidak bertanggung jawab, berupaya ya agar dirinya tidak menjadi sebagai penanggung jawab utama dalam proses ini. Itu saja yang harus dipikirkan. Ya, jadi jangan ya kalau saya ya di posisi mereka, saya tidak akan dengarkan lagi pendapat-pendapat pihak ketiga. Saya akan konsentrasi dalam dakwaan itu bahwa ada peristiwa-peristiwa ini, ya kemudian ikuti proses hukum dengan baik. Jadi pihak-pihak ketiga ini kan banyak yang ini pansos-pansosan, ya begini-begini, ya mencari apa dan sebagainya. Tapi yang korban kan si terdakwa yang berdua gitu. Ya, saya pikir demikian.